welcome to my channel. This is Oke guys, sebelum nonton jangan lupa pencet tombol like, subscribe dan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video dari kami. Artinya apa? Artinya teman-teman itu mempunyai hak atas keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi teman-teman datang itu dengan tangan yang lengkap, pulang dengan harus kondisi yang lengkap. Jangan sampai nambah. Ya kalau pulang, kalau kerja ini pengurus itu siapa? Manajemen. Pengurus itu manajemen. Teman-teman tuh kalau berhak. Ini yang tadi 3 titik tumbuh, 3 poin kontak itu dari dasar tadi. Teman-teman juga biasanya pakai tangga ini ya. Ya kan biasanya pakai tangga yang biasa seperti ini kan. Baik yang dari bambu ataupun yang model kayak yang PLN itu yang bisa PLN gunakan tuh, yang model di roll gitu. Itu rumusnya seperti ini. Misalnya 4 ke atas, sininya cuma 1 meter. Jadi artinya apa? Nggak boleh terlalu miring, nggak boleh terlalu tegak. Terlalu tegak takutnya ke belakang. Kalau terlalu miring, patah. Soalnya paru-paru. Nah, jadi teman-teman sediakan itu. Nanti mungkin bisa minta ke tim logistiknya atau seperti apa ketika pembelian itu, minta aja tuh MSDS-nya Bu, minta MSDS-nya langsung ke supplier, ke suppliernya langsung, itu bisa. Nah, sediakan warning set. Artinya apa? Rambu-rambu itu kita kasih di gudang atau di lift, dikasih rambu ini aja nih, ini tapi ini lagi dikocok-kocok lah kalau bahasa ini nih, agak gumpal. Ya 2 minggu sekali nggak apa-apa gitu. Kalau checklistnya yang kelihatan di luarnya itu sebulan sekali nggak jadi masalah. Kemarin aku lihat yang Agustus belum dicek sih yang sini ya, belum. Iya belum kan? Belum diganti checklist. Sudah ada tapi bulan Agustus sudah ada tapi belum dicek. Pembukaan oleh Ibu Tami selaku manajer acar di klinik kehamilan. Lanjut stretching dulu ya guys biar peserta rileks. Dilanjut oleh Bu Haya materi 3G. Greeting, grooming, dan gesture. Ada grooming, greeting, sama gesture. Gimana yang melihat laki sendiri? Rapi dia. Kenapa kita perlu di sini? Di kehamilan sejahtera perlu ada punya greeting, punya grooming, sama gesture. Kenapa? Dari Pak Ferry. Inilah standar grooming yang baik dan benar. Ya, terus kalau Pak Perdi, Pak Ferdi, sini Pak Ferdi sama. Coba dulu kayak bulat dulu. Pak Ferdi, gimana Pak Ferdi? Gesturnya gimana? Lihat orangnya gimana? Bukan ganteng lucu. Terus apa lagi? Masih pemalu. Terus orangnya dia kerja apa sekolah? Lihatnya masih sekolah. Oke, sekarang Bu Lia. Lihat Bu Lia gimana? Ibu-ibu. Di mana Bu Lia? Dia kerja di mana nih Bu Lia?
Pekerja. Ya pekerja. Terus gimana, rapi apa enggak? Rapi. Masih kurang rapi enggak? Kurang. Apanya? Sepatunya kenapa? Celananya warna itu ya? Enggak bebas. Kurang matching. Oh, soalnya warnanya bebas, nanti samain. Jadi sepatunya nggak pakai kaos kaki. Terus Bu Amina, SPG. gimana? Dia kerja di mana dia? Kalau melihat pertama kali jangan kenal aku kerja di sini. SPG mobil. Hah? SPG mobil. Di mana? SPG Melihatnya. SPG skincare, terus SPG apa? Jualan laptop, jualan HP ya. Sales kan? Iya. Kenapa? Pakai celana jeans, pakai kaos. Nanti kalau biasanya pakai kayak gini pas hari apa? Hari? Boleh. Oh, nggak boleh pakai kaos. Kaosnya untuk makan? Hari. Karena dia dari HI memakai seragam. Oh, nggak boleh nggak pakai seragam ya, kita bisa banyak hari Sabtu apa hari Minggu, pas hari Sabat pas hari Jumat itu mungkin bisa. Tapi kan kita kalau itu pas hari Sabtunya mungkin hari Jumat atau hari Minggu Sabtu ya. Jadi kalau standarin pakai baju kemeja yang seragam ya. Bisa ada seragamnya? Ada seragamnya ada kan? Nanti kita ada karyawan teladan, nanti dikasih bonus setiap tahunnya. Ada nggak? Nah, ada kan? Nanti ada mungkin diumrohin, buat jalan-jalan, dikasih uang. Kan kita bisa terus. Oke. Apalagi nih standarnya. Standar grooming ini kan kita pakai nemtek nggak? Nemteknya nggak apa-apa, taruh ini kan salah satunya nemtek taruh di sini nih. Kalau pakai nemtek, tapi kalau pakai lebih baik kayak waktu itu pakai nama. Kita ada namanya, terus ada nemteknya taruh dipasang. Bisa bantu. Contoh greeting yang baik dan benar menyapa customer. Kayak gini, selamat datang terus gini, gimana ulang? Selamat pagi, Mam. Moms. Saya dengan Ibu Subina. Ada yang bisa saya bantu? Ada yang bisa bantu saya? Selamat pagi mau bisa bantu, Bineng. Selamat pagi, Mam. Ada yang bisa saya bantu? Nggak pakai apa? Nanti kedepannya nggak pakai warna, nggak pakai nakal. Jadi satu hari full day ya. Lanjut sampai jam materi 6. basic housekeeping Ada oleh Bu Mr. Dokter Gun. kemarin ya Bu Eli sama Pak Jepri. Ini saya cerita aja sedikit ya. Saya sama Pak Jepri itu kan baru kenal ya, baru beberapa minggu yang lalu. Prosesnya panjang banget. Di training itu bisa Zoom, tanya ibu-ibu belakang ya. Nah, saya seperti itu. Melayani customer-customer yang mau training seperti apa, user mau butuh seperti apa, kita menyesuaikan. Sampai survei pun kita udah. Nah, begitupun teman-teman kerja, pasti melalui proses ya. Melamar, bikin CV ya kan, dipanggil sekali, 2 kali, bener nggak? Baru ketiga kali dipanggil, diterima. Prosesnya seperti apa di sini? Sama? Interview dulu nggak? Diseleksi dulu nggak? Nah, jadi belum tentu langsung terima kan? Diterima semua nggak pelamar? Enggak, makanya sama. Ketika saya diminta training pun saya dites dulu, ditanya segala macam. Selama saya bisa, saya bilang bisa. Karena saya alhamdulillah pengalaman dipanggil Mr. Gun atau Mr. Gunawan. Nah, saya bermula asal muasal jadi teman-teman juga sama. Saya dari clean service juga. Nah, pertama saya di ISS. Ada yang tahu nggak ISS? Nah, tahu ya. Jadi kalau dulu tuh zaman dulu kan belum banyak perusahaan clean service ya. Jadi ISS itu benar-benar masih booming. Bahkan kalau saya kemana-mana nih, ke kota, terus ke Jakarta itu rata-rata kayak mall-mall elit, Plaza Senayan, Pondok Indah. Pernah kan ke mall-mall elit? Tuh, PI ya Bu ya. Itu rata-rata ISS dulu. Tapi seiring berjalannya waktu banyak perusahaan-perusahaan baru yang memiliki konsep yang sama. Ya, contohnya banyak SOS, SJ dan lain-lain. Nah, dulu tuh zamannya 2005 itu belum banyak persaingan. Ya, akhirnya saya dipindahkan ke Cikarang, Bekasi. Di sana 3 tahun, di Jakarta setahun, akhirnya habis itu ke Bandung, terus keluar dari ISS, saya masuk ke PT Resik. Nah, dari situ ISS saya berproses ya Bapak Ibu ya, sama kayak Bapak Ibu di sini clean service, tapi saya nggak mau melulu jadi clean service, saya berproses, saya belajar. Caranya gimana? Saya belajar SOP. Buku-buku ini saya benar-benar kan dulu mah nggak ada tuh handphone ya, handphone canggih nggak ada. Jadi Kak, maksudnya di fotokopi, saya baca bukunya tiap hari sampai ngelotok. Kalau di sana itu nih, kita anak baru tuh di training sampai bisa selama 7 hari. Buru-buru sehari, 7 hari itu digembleng. Bukan SOP aja yang dipelajari, tapi kedisiplinan, pembentukan karakter. Nah, di situ akhirnya kita terbentuk nih, motivasi. Saya harus sukses, harus maju. Ya, jadi saya cuma 8 bulan di ISS tuh, 8 bulan jadi cleaning service, dan kebetulan perusahaannya kan lagi gede ya, jadi prospek jenjang karirnya tuh jelas. Jadi dipaksa, ini kamu 8 bulan setahun, kamu jadi leader, kalau nggak bisa, kalau kamu nggak mau saya keluarin. Diancamnya begitu, mau nggak mau kan? Ini pengancaman, ini nggak bagus nggak?
Bagus, saya diancam. Pada umur saya waktu itu 18 tahun menuju ke 19. Umur 19 tahun saya udah jadi tim leader. Bayangin aja Bapak Ibu ya, saya masih bocah banget. Kalau dibilang masih bocah bolon. Baru sekolah disuruh jadi leader, gimana cara mimpin orang? Saya mimpin umur 30, umur 40. Nah di situ tapi kan karena bisa karena terbiasa, dipaksa karena keadaan. Ya udah akhirnya saya mau. Saya berangkat dari kampung ya. Ada yang tahu nggak kampung saya di mana? Ada yang bisa tebak? Cianjur. Tadi udah ngobrol ya sama Mas Ferry. Cianjur kita ada ya. Mbaknya Cianjur mana? Tadi udah kenalan. Nah saya dari Cianjur Mbak, dekat sebenarnya, tapi tetap saya punya prinsip saya harus sukses. Saya nggak mau kerja begini-gini aja. Saya nggak mau sia-sia nih dari kampung ke Jakarta masa jadi cleaning service. Walaupun saya jadi cleaning service, saya nggak mau berkecil hati. Cleaning service itu hanya untuk pengalaman aja nih, upgrade skill terus belajar dan belajar. Akhirnya saya tidak menunggu waktu lama, langsung cepat jadi leader SWOT Pacer. Di tahun 2009-2010 saya keluar masuk ke PT Resik. Nah di situ saya jadi trainer dari 2011 sampai sekarang jadi trainer. Nah kalau trainer kan kelihatannya gampang ngomong ya, tapi kalau kita tidak punya ilmunya, belepetan, belibet ya. Tapi saya nggak tahu kenapa, mungkin udah jalannya ya. Jadi saya langsung ngelamar itu, ditawarin jadi trainer, padahal belum punya pengalaman. Mungkin karena aksen suara saya cerewet. Ya kalau cerewet kan ada kelebihan ya, bisa ngomong terus nggak mau panjang. Maksudnya ngomong tuh nggak banyak mikir, cek. Ada di HRD bilang, udah kamu jadi trainer mau nggak 3 bulan? Saya kasih percobaan. Kalau misalkan kamu bagus 3 bulan, terus jadi trainer. Dan saya udah lebih dari 3 bulan kok nggak dipanggil lagi ya. Apa saya jadi trainer cocok atau enggak? Ternyata bablas angin nih. Itu di Blok M saya di PT Resik. Nah dari situ saya belajar. Akhirnya saya mengasah skill. Saya ikut pelatihan kayak BNSP, sertifikat LSP, terus training safety. Yang tadi Panijar bawa itu safety K3 saya pelajari. Terus kemudian public speaking, communication skill, service excellence, hipnoterapi, dan lain-lain. Itu sekedar pengalaman saya. Jadi saya dari situ nggak mau tinggal diam aja, saya harus upgrade skill. Itu saya bermimpi ke diri saya harus maju. Pembahasan peralatan kerja cleaning service. Nah, cleaning cloth. Jadi mulai hari ini nggak boleh menyebut lap lagi. Nanti ada HRD tuh ya, Ibu HRD ya. Harus dites nanti. Nah, ini cleaning cloth ini untuk melap. Jadi nggak boleh lagi nyebut lap, dusting. Paham ya? Itu ada tuh nanti post-test pertanyaan semua, dusting, sweeping, mopping, apa itu. Harus dijawab dengan baik ya. Jadi perhatikan nih ya, ini buat kalian juga. Bukan buat saya. Jadi sehari-hari nyebutnya cleaning cloth, jangan lap. Nah, sekarang gini, kenapa nyebutnya harus bahasa Inggris ya? Harus keren, karena cleaning service itu zaman sekarang beda sama dulu. Kalau dulu orang cleaning service itu lulusan SD bisa kerja, SMP bisa kerja ya kan? Terus cleaning service itu dulu maaf nih, di mata orang rendahan. Sekarang orang lulus S1 kalau nggak percaya, di Bank Indonesia kebanyakan cleaning service. Bahkan ada orang yang yaitu SMA rata-rata minimal ya, bahkan S1 pun banyak cleaning service. Bukan dia mau jadi cleaning service. Kenapa? Ada yang mau tahu nggak jawabannya? Karena saking susahnya nyari pekerjaan, sulit. Bukan dia nggak mau, tapi ya itu kebanyakan cleaning service itu kadang-kadang ya, bukan kadang-kadang, rata-rata orang tidak menginginkan pekerjaan ini. Nah kalau saya belum bilang ya, cleaning service itu harusnya kita bersyukur ya. Pertama ada hadisnya kan, apa hadisnya? Anadopatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Sebenarnya itu mulia, tidak ada pekerjaan hina. Ya, walaupun kita cleaning service, tapi kita juga nggak mau selamanya. Ya, benar nggak? Terus juga kita membantu orang. Terus ketiga tadi ada hadisnya, jadi nggak ada yang namanya pekerjaan hina. Pekerjaan itu semua mulia, yang menghina itu adalah orangnya, oknumnya. Tapi kerjaan itu semua halal. Jadi harus bersyukur ya, ada cleaning service. Coba kalau nggak ada, ya nanti diajarin tuh sama Pak Sarul senior ya. Jadi semua harus bisa ya, nanti diajarin. Bisa Mas? Bisa. Oh iya bagus. Nah terus ada pet mop. Nah ini biasa di mall nih. Kalau di mall, di tempat-tempat elit pakainya ini. Kenapa? Karena itu jarang menggunakan, bukan jarang ya, tidak banyak menggunakan air. Ini kan bahannya elastis, tipis, jadi cuma dibasahin nanti diratain. Nah kalau mau beli yang kayak gini nih, flat mop. Terus ada juga di sini tombol buat cairnya ada di sana flat mop. Tapi tahu kan, nih pernah kerja di mall ya. Nah jadi kalau udah di mall tahu anak mall, karena mall itu kan luas banget. Kalau menggunakan air itu takutnya ya bahaya licin. Jadi dia agak semi kering gitu loh, lembab. Ya, tipis, elastis. Nah data itu flat mop bisa 2 kegunaan loh. Ada kering juga ada basah. Kalau kering berarti kainnya ada 2 nih, kain khusus kering, yang basah itu buat ngemop.
Nah kalau sapu dustpan udah paham lah ya, gak usah diajarin. Nah ini sapu nylon nyebutnya. Kalau ini biasa nyebutnya pengki, sekarang nyebutnya dustpan. Ini harus dicatat nih ya, awas kalau lupa. Biasa nyebutnya apa nih? Nah itu udah nggak boleh, ya udah nggak enak dilihatnya. Jadi kan profesional nih, mau jadi pekerja profesional nggak? Nah jadi harus menyebutnya tiap hari itu. Nanti materi ini yang saya kasih nanti ya, saya kirim ke HRD nanti biar teman HRD ngirim ke kalian. Ya Bu ya, nanti minta tolong saya kirim buat dipelajari, dibaca lagi, diulang. Ya kalau kita nginget pasti lupa, jadi harus dibaca lagi, diulang-ulang. Terus berikutnya lagi nih mopset, tau mopset gak? Ini mopset nih, mopset itu alat untuk ngepel. Jadi buatnya jangan lagi ngepel. Terus tadi nyapu, bukan nyapu lagi, namanya sweeping. Ini kan lebih daster, jadi nyebutnya sweeping. Jadi kalau ngelap dusting, kalau nyapu sweeping, kalau ngepel mopping. Pokoknya apa? Akhirannya ing. Paham nggak? Dusting, sweeping, mopping. Gitu. Ada lagi nggak? 3 paham ya? Jadi dusting itu apa? Pengelapan, sweeping, penyapuan, mopping, pengepelan. Ingat-ingat. Nah terus ini nih bawah nih, ini kan double bucket, ada single. Nah itu alat untuk mopping. Tapi ada 2. Kalau yang double itu 2, yang besar. Kalau yang single itu yang kecil seperti ini. Single bucket. Kalian pakainya apa? Single apa mopping? Double. Single ya. Ini single itu untuk proses pengepelan 1 kali proses dan untuk ruangan yang kecil-kecil. Kalau double itu biasa di mall ya, yang gede-gede itu yang 1 hektar, 2 hektar yang di pabrik itu kan kalau ngepel udah kayak apa tahu ya, kayak lapangan bola ya. Kalau sini mah kecil-kecil enteng. Coba kalau kalian kerja di mall sama di pabrik capeknya kayak gimana? Ya keringetnya. Di sini kan AC enak. Nah terus kemudian itu atau pembersihan objek tergantung objek yang mau kita bersihkan, baru chemicalnya sesuaikan gitu ya. Nah kalau untuk harian itu tadi glass cleaner. Paham ya sampai di sini? Nah kemudian untuk lipat nih, kenapa harus dilipat? Ada yang tahu nggak? Kemarin kan udah training tuh si Pak Sahrul. Apa Rul? Kenapa harus dilipat? Nih kenapa cleaning pun? Ya biar dibolak-balik ya. Jadi ngelapnya nggak jangan kayak mbak-mbak warteg ya, sembarangan begini. Jadi harus pakai pola. Nah nanti berdasarkan pola. Jadi jangan ngelapnya tuh asal-asalan gitu ya. Kenapa dilipat? Jika satu permukaan kotor maka bisa dibalik. Bisa dibalik lagi ya? Balik, kotor balik lah. Nih kalau kotor nih kotor bisa dibalik lagi ke belakang. Sehingga mendapatkan permukaan 8. Ini kan terlalu besar, bisa dikecil lagi boleh. Kalau tangannya gede kayak gajah segini. Tangannya imut-imut kecil segini. Bisa lebih kecil tuh. Ini pada kecil-kecil tangannya. Paham? Kita praktek ya. Ntar itu kalau lipatan kerucut untuk sudut. Ya. Nah, pertama nyemprot pada kain apa? Jadi kalau kita menyemprot cleaning cloth, kita menyemprot nih mau bersihin meja, jangan nyemprot ke meja. Kenapa nggak boleh? Ya Mas Arul, kemarin apa itu? Karena takut kena laptop, dokumen. Ya, takut kena laptop, kertas dan dokumen itu jangan nyemprot di depan proyektor atau laptop. Nggak boleh kena air ya. Jadi kita kalau mau dusting, ngelap berarti menghindari begini. Menghindari percikan nih. Oke? Ya jangan ada user, maaf ya Pak, nggak sengaja. Pelan-pelan Mbak. Ya, terus juga kedua jangan terlalu basah, jarakin 15 cm atau 30. Nah, gini aja ya. Jadi basah itu lembabnya seperti ini. Jadi basah nggak, kering nggak. Ya kan? Kalau terlalu basah nanti proses keringnya lama dan menimbulkan bercak. Jadi ingatkan. Terus polanya seperti ini, kiri ke kanan. Nah, prosesnya nurunin debu. Jadi debu-debu yang ada di meja kita turunkan atau sampah kecil. Tuh. Paham ya? Jadi jangan begini. Kenapa nggak boleh begini? Debunya di sini nih ada nih bekas gorengan misalkan. Kita taruh di sini ya. Nih kalau kita begini nih, hilang nggak? Sampahnya nggak hilang. Ya jadi begini nih, kiri ke kanan membentuk angka 8 sambil menurunkan sampai ada di atas meja. Nah, ini misalkan nih ada tisu nih, tempat tisu. Ya kita mau bersihin ya, kalau kita ngacak misalkan ngasal gitu ya, begini-gini aja nih, logikanya turun nggak? Ya anggap aja debu. Jadi harus begini. Tuh, ini nggak apa-apa nanti kan disapu, disweeping. Ya jadi jangan begini. Kalau begini berarti debunya
Atau sampahnya dipinggirkan, suka ada tuh kalau meja sampah strapless, ya kan, sampah permen atau bekas-bekas apa yang pasir-pasir ya. Kok kayak gini, udah di sini aja debunya. Ya, jadi harus neken, terus ada kopi-kopi tumpahan digini tekan. Nah, kalau udah selesai silakan Pak duduk kembali. Terus kalau meja gini gimana nih? Ada banyak barang ya, kalian hanya cukup mengangkat saja. Ya, diangkat aja ya, terus dirapikan. Hanya dirapikan. Kemudian peserta mempraktikannya satu persatu secara bergantian sehingga menjadi terampil. Kedua lanjut praktek Ya, sweeping permisi Bu, menggunakan kayak gitu ya. lapi Permisi, duster. Pak. Itu Per dari pinggir ya, Per. Nah, jadi kena semua pinggir-pinggir. Pinggir dulu. Jangan terlalu bongkok, kamu bongkok tuh. Udah ditegak aja. Tegak, Pak. Tegak aja. Sorry, apa? Kemudian peserta mempraktekannya satu persatu hingga menjadi terampil. Coba Per, udah. Berapa jam? Bentar lagi ya, sih. Nah, gitu. Coba latihan, nggak apa-apa. Mau saya sapu yang lain. Nggak, saya mau latihan aja nih sampah. Sampah dikeluarin gimana nih caranya kalau ada sampah ya? Kalau nggak ada sampah kayaknya gampang gitu ya. Kalau ada sampah gini gimana? Nih. Nah, gini ya, kalau ada sampah tuh. Ini nggak apa-apa digiring nih, sebelum ditarik menggunakan tadi dustpan. Nah, gini, tapi kan terbang-terbangan ya, ini kan sampah gede. Tapi kalau sampah gede langsung disapu aja. Nah, yang kecil-kecil gitu gimana nih, kayak gini nih. Nah, jadi harus latihannya menggunakan sampah, kalau enggak gampang. Jadi kalau misalkan biar real, biar percaya. Jadi kalau misalkan sampah itu nggak metodenya seperti tadi, itu pasti ketinggalan. Misalkan gini nih, contoh kalian begini, ketinggalan nggak? Nah, kenapa harus begini? Ini saya ilustrasinya gini. Kenapa harus begini? Biar terangkat. Tuh, biar ketarik, keambil. Benar nggak? Kemarin banyak yang salah soalnya. Begini semua nih. Ini logikanya tisu ya begini. Nggak keambil. Coba saya pengen belum. Mbak. Nggak apa-apa di situ ya. Jadi sini. Hah? Kan latihan namanya. Apa ya? Ya coba, nggak apa-apa. Jangan, fokusnya ke pinggir dulu, Bu. Itu biarin dulu, abaikan dulu ceritanya, itu nanti. Mulailah sweeping dari bagian pinggir terlebih dahulu, kemudian dari arah kiri ke kanan dengan gerakan maju tumpang tindih.
Peserta dilatih oleh tenaga profesional sehingga menjadi benar-benar bisa melobi daster. Kering banget nggak? Kalau terlalu kering juga nggak akan. Ketiga, lanjut penjelasan damp Terus mopping. kalau proses mopping usahakan ruangan kayak gini nih, AC gitu dinyalain ya, biar cepat proses keringnya. Kalau AC-nya nggak ada, jendela buka-bukain. Jadi harus kena angin kalau mopping itu biar cepat kering. Terus kalau airnya kotor gimana? Diganti, bikin larutan baru. Terus kalau mopnya kotor dicuci. Jadi itu aja rumusnya. Kotor airnya jangan. Misalkan Perdi ya ngomop satu ruangan nih, udah selesai, terus mau ngomop ruang sebelah, terus airnya kotor dipakai terus, hasilnya gimana? Kotor. Terus kamu dikasih tahu misalkan Perdi itu kotor tuh mopnya, airnya, ya Pak nanggung Pak satu ruangan lagi, jangan nanggung. Yang ada lantai yang lain jadi kotor. Nah terus kalau tumpahan-tumpahan gitu gimana cara moppingnya? Misalkan ada tumpahan teh, kopi, ya jadi jangan dilebarin ya kalau tumpahan, moppingnya harus ada tekniknya ya. Ini ada kopi di sini diginiin lebarin. Lengket nggak? Ya, nah itu harus digini nih, memopnya nih. Nah gitu ya. Langsung dicuci ke sini. Langsung dicuci, diganti nih kalau perlu airnya diganti atau dicuci di janitor dengan air mengalir ya, biar kebuang. Baru kita mopping dari pinggir kiri ke kanan. Nah kita langsung praktek ya. Terus habis itu neken. Jadi bikin lingkaran dulu. Nih, misalkan saya pintu keluar di situ, warningsnya di sini. Contohnya pintu masuknya di depan ya. Ya, terus misalkan ada ibu-ibu lagi pada nunggu, kita harus langsung interaksi ya, Pak, misi Pak. Pak, maaf bisa diangkat sedikit. Bu, misi ya, Bu. Nih. Nah, terus cara bawanya memperhatikan cara bawa begini ya. Nih, kemarin tuh banyak yang salah tuh, ada yang begini. Ini netes nih, kemana-mana nih kayak males-malesan. Berarti jalan aja udah males, apalagi hidup. Ya. Nah gini ya. Lanjut praktek damp mopping. Mulailah mopping dari bagian pinggir terlebih dahulu, kemudian dilanjut dari arah kiri ke kanan dengan mundur tumpang tindih. Jangan lupa menggunakan warning sign sebagai safety. Tidak boleh membungkuk saat melakukan mopping seperti ini. Nah nggak apa-apa, nih tadi begini ya Mas. Nih tadi kan begini, ini nggak boleh begini ya. Nggak apa-apa coba. Nah ini meres gini nggak boleh nih. Ini kena takut kesandung. Harusnya begini. Yang benar. Terus juga jangan makan suka dijepit apa ini ya, pakai ketek, maaf. Ya dijepit. Nah ini nggak boleh juga nih. Jadi yang bagusnya, yang benar-benar standar seperti ini. Di atas pundak. Kalau di bawah ini takut ada orang lewat. Kesandung, enak nggak dilihatnya? Kan nggak enak. Kalau ini enak nggak? Tuh lebih profesional kelihatannya. Enteng. Kemudian peserta mempraktikannya satu persatu secara bergantian sehingga menjadi mahir.
Lakukan sampai dengan selesai semua. Supaya kalian nggak bolak-balik. Keempat, lanjut penjelasan gelas cleaning. Bisa masukin cleaning cloth, coba Sverdi ya, pakai aja. Nah, ini kan kanebo kering ya, bisa dimasukkan ke dalam, nggak di belakang, dibalik. Kanebo kering, ini bahannya karet ya. Nah, jadi kita bisa nih kalau mau gelas cleaning, bawa cleaning cloth taruh di sini, ya kan? Terus satu lagi apa, cleaning cloth warna biru. Ada udah nih. Nah, kemudian botol sprayer bisa ditaruh di sini. Ya, kalau kita mau bersihin kaca-kaca sedikit, kita gunakan ini ya. Tapi kalau kacanya lebar luas, bawa bucket. Taruh di sini, ya. Nah, pertama kita langsung glass cleaning ya. Glass cleaning itu pembersihan kaca nih alatnya. Tadi udah disebutin ya. Cuma di sini harus lebih spesifik. Untuk kaca itu harus menggunakan wajib bawa kanebo. Jadi biasanya tuh netes-netes di sini bekas airnya. Ya, terus berikutnya ada floor coat. Nah, kalau floor coat kita nggak perlu ada juga nggak apa-apa. Ini pengganti dari floor coat. Jadi kalau netes-netes di lantai, jadi floor coat itu sebagai alas pada saat pembersihan kaca supaya airnya netesnya tidak ke lantai, menghindari percikan. Cuma kalau nggak ada floor coat, kita bisa gunakan mop set. Cleaning cloth tetap kita gunakan, warning sign juga kita gunakan. Nah, kalau ini digunakan di mana? Kalau di pintu kaca, kita harus menggunakan ini ya. Pintu misalkan di depan tuh ada lobby pintu, atau di sini nih. Tapi kalau di ruangan nggak ada orang, ini nggak apa-apa, nggak usah pakai. Ini kalau di tempat umum aja. Cara kerjanya pertama dibasahi washer ya. Bisa ya? Nah, pertama basahin washer menggunakan air. Chemicalnya mana? Nah, ini nih. Seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi gimana ukuran yang gampang? Ya, yang mudah-mudah aja ya. Ini berapa liter? 2 liter ya, atau 3 liter lah ya. Jadi jangan banyak-banyak ya. Terus pertama celupkan window washer ke dalam bucket yang berisi larutan chemical. Kemudian peras dan bilas. Terus kemudian kita basah ini. Terus metode pembersihan kaca ada 3. Angka 1, angka 7, angka 8. Kalau angka 1 untuk kaca yang panjang dan sempit. Karena nggak bisa digoyang-goyang. Tapi kalau ini angka 8. Kalau angka 7, angka kaca yang sedang. Nah, ini angka 8 karena ini ceritanya kakinya luas. Nah, kalau untuk ini di washer ya, ini kan washer nih. Ini bisa kita begini boleh, ini bebas, polanya bebas. Yang penting neken ya, begini juga nggak apa-apa. Oke mas. Nah, pertama kita pegang lap, pegang cleaning cloth, dikeringkan, langsung kita mulai dari netes. Alat itu kurang ini enak. Yang satu lagi kemana-mana. Nah, jangan biarkan sisa air netes di kaca. Jadi kita harus lebih ini. Jadi ini polanya sama kayak tadi. Kayak apa? Mopping ya. Tumpang tindih membentuk angka. Jangan biarkan ada sisa air yang menetes. Nanti kalau kayak gitu, nanti kita kurang bisa. Ini kalau jadi lebihin lagi tuh. Pada bisa nggak gelas gini, teman-teman? Dalam mobil jangan Nah gitu. Kalau ada sisa air ya, kita bisa gunakan kanebo. Kanebo ini buat kacanya ya, karena kan ini steril. Enggak, justru yang dilebarin. Jangan diginiin, nanti buram lagi. Nah, saya mau tanya, ada sisa air nggak di atas? Nah, glowing kan? Kemarin Pak Jeffrey sampai bilang, wah glowing nih.
Ya balik lagi tergantung yang ngerjain. Coba kalau yang nggak ngerjain kemarin, cemong semua. Saya kan udah glowing nih, nanti lihat aja ntar. Pasti pada cemong. Kalau bisa seperti ini. Nah kalau ini gimana nih? Ini pakai thinner aja atau apa? Kayu putih nih, agak susah kemarin. Iya thinner. Nah kalau udah bersih gini nggak usah disentuh, nggak usah dilap juga. Kecuali ada misalkan netes dikit, Misalnya kayak gini ya, ketik gini aja nih. Udah gitu aja. Kenapa kalau dilebarin nanti buram? Takutnya ini juga kotor. Kalau bersih sih aman harusnya, tapi kalau ini kotor pasti menimbulkan bercak. Nah terus saya kasih tips lagi, kalau masih kotor, buram, suka ada kan? Kalian punya lap 2, tapi yang satu kering. Ini contoh ya, ini jangan ditiru ya. Ini mah lap kuning nggak boleh ya. Ini kan kering nih, buram ya kan? Kalian boleh dikeringin pakai ini. Buat finishingnya kayak itu loh, tadi polisher. Misalkan buram nih, diginiin. Itu maksudnya ngilangin yang bercak-bercaknya itu bekas. Nah kalau misalkan udah lantai basah, ini basah nih, kita gunakan. Dilanjut oleh peserta training praktek satu persatu secara bergantian dijamin pasti bisa. Metode pembersihan kaca ada 3 sama dengan 1, gunakan cara angka 1, angka 7, dan angka 8. Trainer memberikan arahan hingga bisa. Peserta mampu melakukan pembersihan kaca dengan baik. Kelima, lanjut penjelasan materi toilet cleaning. Bekas-bekas sabun. Terus habis itu aksesorisnya habis itu
lantainya. Jadi semua dari atas sampai ke bawah. Jadi pengerjaan toilet dimulai dari atas sampai ke bawah. Nah, ini alatnya udah jelas ya. Perlu saya sebutin udah tahu ya. Tinggal cara kerjanya. Nah, untuk chemicalnya bisa disinfektan, bisa juga floor cleaner. Kalau nggak ada disinfektan bisa gunakan karbol. Karbol pakai nggak di sini? Nah, ini standarnya ya. Kalau di rumah sakit, di klinik biasanya pakai. Di tempat kalian pakai ya Wipol boleh, karbol boleh. Ada yang nggak boleh nggak? Sama misalkan pasien nggak mau. Nah, berarti boleh ya. Nah, kalau selama ini aman nggak apa-apa pakai. Tapi kalau di mall, perkantoran nggak boleh, bau soalnya, bau obat ya. Nah, ini urutan peralatan yang harus dibersihkan. Urutan pembersihan kloset pertama itu adalah wash basin, urinal, kloset. Kenapa dari wash basin dulu? Ini urutan paling pertama. Kenapa? Menghindari bakteri. Ya, pertama itu. Kedua, posisi wash basin itu paling atas ya, daripada urinal dan kloset. Jadi selalu membersihkan dimulai dari atas sampai ke bawah. Kenapa? Biar turun dulu kumannya. Contoh kalian bersihin lantai nih, tiba-tiba pelapon, kotor lagi nggak lantainya? Kotor lagi. Jadi selalu membersihkan dimulai dari bagian atas. Kalau general cleaning, tapi kalau hari-harian wash basin, urinal, kloset. Habis itu lantai. Kalau harian ya, karena kita ngejar waktu. Nah, pertama tata caranya pertama apa? Ketuk pintu. Kalau kita mau bersihin toilet, contoh nih, toilet cowok Ferdi mau masuk ke toilet cewek, takutnya kan ada orangnya. Permisi dulu. Ketok pintu minimal maksimal 3 kali tuh. Ucapkan cleaning service atau housekeeping. Ya, menandakan bahwa kita ini mau membersihkan. Jadi jangan main masuk, takutnya ada orang di dalam terus nggak terkunci. Kalau di sini kan toiletnya kubikal. Coba kalau di toilet yang di mall tuh yang luas atau perkantoran yang isi toiletnya tuh misalkan ada orang masuk bisa 5 orang, ya kan? Kalau di sini kan 1 orang masuk ke kubikal, jadi udah ketahuan ada apa enggak kan? Kalau nggak ada orang kan kosong, tapi kalau ada orang pasti terkunci. Nah, gimana caranya supaya nggak ada salah paham ya? Ketok pintu, permisi housekeeping, permisi cleaning service gitu. Kalau di hotel juga gitu, housekeeping. Letakkan warning sign pertama, letakkan warning sign dulu, kemudian gunakan rubber hand glove. Nah, penting ya, ini kita nanti praktek ya. Ini rubber hand glove-nya ada tuh. Periksa langit-langit. Jadi sebelum kita membersihkan objek lain, usahakan langit-langitnya dicek. Sang laba-laba. Kenapa? Karena sering kelewat. Karena nggak kalau ngeliat ruangan ada laba-laba. Nah, itu berarti apa? Menandakan cleaning service-nya nggak jalan, inisiatifnya. Jadi kalau kalian masuk ke ruangan, cek bagian atas dulu. Apakah ada laba-laba atau nggak? Kalau nggak ada, berarti nggak usah dikerjain, dilewatin. Hanya ngecek aja. Terus periksa, kumpulkan sampah, stripping. Nah, jadi sampah itu pertama dikeluarin dulu tempat sampahnya supaya pada saat kita mau bersihin objek-objek nggak basah, tempat sampahnya nggak netes. Terus sweeping habis itu menggunakan sapu nylon. Biasa kalau di toilet apa sampahnya? Rambut ya, rambut sama tisu. Ya, terus habis itu bersihkan wash basin, urinal, toilet bowl brush, dan habis itu terakhir dan mopping. Periksa pekerjaan dengan teliti. Nah, biasa apa sih yang dilewatin? Kalau pembersihan toilet apa? Persediaan tisu atau hand soap. Terus toilet itu harus higienis. Ya, di sini sih ngelihat saya bagus tuh Mas. Tadi saya ke lantai 2 ya. Itu toilet siapa? Dokter ya. Ada pewanginya, terus ada aksesorisnya, terus ada aroma terapi. Nah, itu harus seperti itu. Jadi pada saat masuk nggak ada kesan bau. Di tempat kalian ada nggak aroma terapi yang wangi-wangian? Ada ya. Jadi dijaga. Kenapa Bu? Mantep deh. Mantep ya. Jadi harus dijaga kebersihannya. Jadi supaya orang tuh nyaman gitu di toilet. Kalau kotor, becek, gimana, nyaman nggak? Ya, bau ya. Apalagi bau. Wah, pasti kalian buru-buru. Selalu menggunakan rubber hand glove pada saat pembersihan toilet. Pisahkan kain, cloth, abrasive pad dengan menggunakan, nah tadi wash basin, urinal, kloset. Itu kan bakterinya banyak. Jadi yang urinal itu jangan dicampur sama wastafel, tapasnya, takutnya bakteri masuk di situ. Kalau mau pakai tapas dicuci berkali-kali. Kalau mau dipakai satu, tapi kalau bisa mah tapasnya 2 ya. Jadi buat pemisah aja, supaya bakteri nggak nempel. Periksa keberadaan tisu dan hand soap. Pastikan selalu mencuci tangan dengan sabun setelah melakukan pembersihan. Jadi selalu dicuci ya tangannya. Selesai pembersihan toilet. Gunakan warning sign di area kerja, udah angkat warning sign. Jika chemical terkena mata, tangan dibilas 15 menit. Nah, nanti langsung aja praktek ya. Untuk toiletnya sebenarnya seperti itu ya, untuk teorinya. Deh. Ini perawatan ya.
Ini checklistnya. Satu lagi panjang. Satu. Ini perawatan ya. Gunakan peralatan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang dilakukan. Gunakan peralatan sesuai dengan SOP. Bersihkan, cuci peralatan yang sudah digunakan. Jadi ini harus bersih dalam kondisi bersih pada saat selesai. Terus segera laporkan ke di sini biasa kalau di. Lanjut praktek toilet, semua peserta training kerja bakti membersihkan noda membandel pada keramik. Kita lihat yuk hasilnya. Semangat tim, jangan kasih kendor. Lanjut pembersihan stainless pada lift yang membandel. Wow, langsung kinclong guys. Keenam, lanjut materi terakhir dry buffing menggunakan mesin floor polisher. Pertama, pasang pad holder dan pad putih pada mesin. Kedua, periksa kabel, jangan sampai ada yang terkelupas. Ketiga, posisikan tangkai mesin floor polisher setinggi paha. Kemudian pastikan kabel di atas pundak. Mulai dry buffing dari bagian pinggir terlebih dahulu. Mulai dry buffing dari arah kiri ke kanan dengan gerakan mundur tumpang tindih. Kemudian peserta mempraktikannya hingga bisa yai. Kamu ke sini, kanan. Bawah. Bawah. Iya bisa. Iya bisa. Ini buat air ya kalau nyuci lantai pakai. Udah bisa kan? Mau nyoba lagi? Paling gini Bu, kalau mau bersih banget kan bekas lengket biar tertarik dicuci tadi. Ini kan buat air nih Susan. Kasih air buat ngeluarin cairan. Nanti di washing, namanya washing, habis itu dipakum. Habis dipakum baru buffing. Hasilnya bagus, bisa sempurna. Coba bucket tadi mana bucket yang ada air bekas toilet? Udah di situ ya? Bucket. Nah, ini kabelnya dihindarin nih di belakang. Ya, dikit aja masukin sini. Udah biasa, boleh. Pakai Pak. Lanjut terakhir praktek washing pencucian lantai menggunakan mesin poles.
Selamat sore Mas Testimoni peserta training setelah mendapatkan training. Ferry. Sore Pak, kita tadi kan udah di training ya dengan Hartawan Sejahtera yang dibawa oleh saya sendiri, Gunawan dan teman-teman. Gimana, ada kesan-kesan nggak? Kesan-kesannya setelah di training itu apa? sangat membantu buat kita para CS untuk mempelajari cara membersihkan toilet, lantai, kaca. Jadi sangat membantu sekali Pak untuk kita membersihkannya. Gimana, layak rekomendasikan? Rekomendasi. Sangat puas? Sangat puas. Terima kasih ya Mas Ferry. Selamat sore Bu Lia. Hari ini kan udah di training tentang basic housekeeping yang dibawa oleh saya sendiri dan tim dari Lembaga Training Hartawan Sejahtera. Mungkin ada yang mau disampaikan? Kesan-kesan silakan teman. Gimana hasil dari training saya? Saya sangat berterima kasih dengan training ini. Ilmu saya jadi bertambah, pengetahuan saya tentang housekeeping semakin bertambah. Jadi terima kasih banyak. Oke, Bu, like direkomendasikan ya. Sangat puas. Terima kasih juga Penutupan oleh Ibu Mega selaku HRD. datang dan memberikan ilmu. Semoga nanti ilmunya bisa bermanfaat untuk klinik di rumah maupun dimanapun, karena ini kan juga sudah mendapatkan sertifikatnya Ya, ya Pak bisa. ya. Jadi pasti nanti bakal mendapatkan upgrade lagi skillnya supaya nanti kliniknya makin bersih, makin kinclong. Makin jos ya. Dan tambah banyak, makin banyak pasien yang puas dan makin banyak pasien yang rekomendasikan ke teman-teman kerabatnya dan makin banyak lagi datang ke klinik. Mantap. Jadi kan kata Pak Gun ya, kalau misalnya kerja sebagai cleaning service itu maksudnya membersihkan kan mendapatkan ibadah yang banyak juga. Jadi ruangan yang bersih dan pasiennya juga semakin puas sama pelayanan kebersihannya. Berpahala ya. Iya, makanan yang baik. Thank you Bu Widya. Bu Mega, terima kasih Bu Mega. Ada lagi? Terima kasih juga. Tapi Ada masukan, ada tambahan, mungkin ada. Kalau dari saya pribadi ya, pertama saya ucapkan terima kasih banyak nih kepada teman-teman yang sudah hadir mengikuti training dari awal sampai akhir. Memang agak lama ya, tapi selesainya kan Ucapan enak terima dapat kasih ilmu. dari Mr. Nah, dari saya pribadi mengucapkan terima kasih. Kedua, mohon maaf kalau ada yang kurang dari kami ya, dari penyampaian kami atau sikap-sikap kita di sini mungkin tadi hanya membawa bercanda ya, biar nggak tegang. Nah, mudah-mudahan nanti ada pertemuan berikutnya lagi ya, dan saya minta kepada teman-teman yang sudah di training ya, diaplikasikan di lapangan. Ya, ilmu itu penting ya, kalau kita udah tahu harus diamalkan, harus kalau udah bisa harus dipraktekin, jangan cuma tahu tapi cukup tahu aja gitu, tapi harus praktekin dengan baik. Yang tadi Bu Mega bilang ya, bisa dijalankan? Bisa? Ada kesulitan, kendala? Ada pertanyaan sebelum tutup? Ya, kalau nggak ada, saya akhiri. Terima kasih. Alhamdulillah. Thank you Pak Rijal. Kesuksesan bukan tentang seberapa cepat kamu mencapainya, tetapi tentang seberapa kuat kamu bertahan dalam prosesnya. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan adalah batu loncatan menuju kemenangan. Tetap belajar, tetap berusaha, dan tetap percaya pada dirimu sendiri. Terima kasih telah mengikuti training dari HSC. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Thanks for watching. Jangan lupa like, komen, dan share jika video ini bermanfaat. Nantikan video kami selanjutnya. Bye-bye.